Halo, selamat datang kembali di sesi eksplorasi mendalam kita. Senang banget rasanya Anda bisa meluangkan waktu untuk ikut duduk santai bersama kami hari ini. Ya, betul sekali. Selamat bergabung semuanya. Kalau Anda tipe orang yang haus wawasan baru, anti stres dengan lautan informasi yang ribet, dan suka contoh praktis yang bisa langsung dipakai, nah, Anda ada di tempat yang pas. Pas banget. Hari ini, misi bedah materi kita fokus ke satu dokumen yang menurut saya luar biasa menarik. Judulnya, Masa Kecil Nabi Jadi Teladan Parenting. Dokumen ini terbitan Darul Atsar, lembaga yang motonya cerdas, ilmiah, berkarakter Islami. Dan yang bikin dokumen ini sangat layak kita bedah hari ini adalah strukturnya. Ini tuh bukan sekadar buku sejarah biasa loh. Sama sekali bukan. Teks ini secara harfiah memetakan fase hidup Nabi Muhammad dari titik nol sampai usia 63 tahun. Lalu, ini yang keren, menyandingkannya dengan kurikulum pendidikan anak modern. Ya, dari pra-SD sampai SMA ya. Betul, jadi ini semacam sintesis sistematis melihat sejarah murni lewat lensa psikologi perkembangan anak. Nah, sebagai pancingan nih buat Anda yang mungkin lagi dengerin sambil nyetir atau ngopi, pernah nggak sih Anda pusing ngadepin anak balita yang super egosentris? Fase merasa jadi bos dunia itu ya. Iya, atau Anda sering debat sendiri, kapan sih waktu yang paling benar buat nyuruh anak SD cuci piringnya sendiri tanpa ngerasa jadi orang tua yang kejam? Pasti banyak yang relate nih. Gimana kalau kami kasih tahu bahwa jawaban dari semua kegelisahan parenting modern Anda itu sebenarnya sudah tertulis rapi dalam pola yang usianya ribuan tahun? Pendekatannya memang membumi banget. Panduan ini nggak cuma melempar instruksi soal apa yang harus dilakuin, tapi menggali jauh ke aspek mengapanya. Mengapa membiarkan balita merasa jadi bos itu penting, gitu ya? Iya, mengapa sebuah tindakan itu krusial buat perkembangan fitrah anak di usia spesifik. Dan ngomong-ngomong soal fitrah, dokumen ini mendefinisikannya bukan sekedar sifat bawaan, Terus apa dong? lebih mirip sistem operasi internal bawaan pabrik yang masih sangat suci dan belum terkorupsi oleh lingkungan. Wow. Oke, mari kita urai ini pelan-pelan ya. Kita mulai dari titik paling awal. Bahkan ini sebelum angka 0 tahun loh. Fase persiapan. Benar, teks ini spesifik mencatat riwayat orang tua Nabi, Abdullah dan Aminah. Mereka digambarkan sebagai individu yang sangat baik, jauh dari kebiasaan jahiliyah saat itu, kayak mabok atau judi. Penulisnya nekanin banget bahwa parenting itu mulainya jauh sebelum anak lahir. Betul sekali. Garis bawah yang ditarik di fase pranikah ini tebel banget. Persiapan jadi orang tua dimulai dari memperbaiki diri sendiri dulu. Nggak bisa instan ya? Nggak bisa. Dan ada satu poin yang sangat menohok buat kita semua. Teks ini menuntut calon orang tua belajar ilmu rumah tangga sama kerasnya. Sama kerasnya dengan apa tuh? Sama kerasnya kayak mereka ngejar gelar sarjana atau meniti karir profesional. Ya ampun. Coba deh bayangin. Kita sering ngabisin waktu 4 atau 5 tahun di kampus demi profesi. Tapi pas ngebesarin manusia, seringnya cuma modal insting. Atau modal dengar kata orang zaman dulu. Benar banget. Itu tamparan keras sih. Terus, pas anak lahir nih, dokumen masuk ke rentang usia 0 sampai 2 tahun. Ada tradisi menyusukan anak ke Bani Sadiah. Kenapa ini disorot banget? Ini analisis lingkungan yang menurut saya paling tajam. Maka waktu itu kan kota metropolitan, pusat dagang global yang sibuk. Penuh polusi fisik dan sosial ya. Tepat. Alih-alih dibesarkan di sana, bayi ini dibawa ke perkampungan jauh. Bani Sadiah dipilih karena alamnya sejuk, masyarakatnya selaras dengan alam, dan yang paling ditekankan, Sebentar, saya ingat bagian ini. Soal bahasa kan? iya, bahasa Arab di sana itu masih sangat murni. Belum tercampur bahasa asing dari para pedagang. Nah ini yang bikin saya mikir. Buat apa kemurnian bahasa? Buat bayi yang ngomong aja belum bisa? Kalau dari analisis teks ini, bahasa itu fondasi dari logika dan kognisi loh. Latar belakang pengasuh, nutrisi, dan lingkungan bahasa membentuk cetakan pertama arsitektur otak anak. Jadi bahasa yang terstruktur bakal bikin otak mikir runut. Sangat betul. Itu modal logis di masa depan. Masuk akal juga ya. Bukan cuma soal udara segar ternyata. Oke, habis masa sapi, masuk usia 2-4 tahun. Teks menyoroti anak dibiarkan main di alam bebas. Dan ada peristiwa terkenal, pembelahan hati di usia 4 tahun. Iya, tapi bukan elemen mujizatnya yang dibedah di sini. Nah, iya. Yang dibedah kelakuan ibu susuannya, Halimah. Ditulis bahwa Halimah memantau anak-anak main dari kejauhan. Dia ngasih ruang.
Kalau ditarik ke zaman now, ini kritik halus banget buat helikopter parenting. Tunggu dulu, membiarkan anak balita lari-larian di alam dengan pengawasan dari jauh. Bukannya itu bahaya banget? Insting kita pasti pengen ngintilin anak terus biar nggak jatuh. Insting wajar, tapi anak punya hak mengeksplorasi alam demi kesehatan jasmani dan pematangan motoriknya. Hak ya, ditekankannya. Betul, pengawasan wajib, tapi tersirat harus proporsional. Nggak boleh dihantui rasa khawatir berlebihan sampai melumpuhkan ruang gerak anak. Terlalu melindungi itu merampas kesempatan mereka belajar soal resiko. Dan keseimbangan juga ya. Iya, usia 4 tahun ini juga jadi momen transisi. Pengsucian hati tadi dimaknai sebagai titik awal orang tua boleh mulai ngasih nasihat spiritual ringan. Nah, bagian ini yang benar-benar menarik nih. Masuk usia 4-6 tahun, anak ini pulang ke ibunya dan kakeknya di Mekah. Kakeknya kan tokoh besar, punya permadani khusus di dekat Ka'bah yang cuma boleh diduduki bangsawan. Tempat VIP lah ya kasarnya. Benar. Tapi pas cucu kecilnya ini santai lompat dan main di atas permadani itu, kakeknya malah ngelarang orang yang mau nyingkirin anak itu. Dia dukung cucunya main di situ. Hal yang sangat luar biasa dari poin ini adalah analisis psikologisnya. Usia 4-6 tahun itu kan universalnya puncak masa egosentris anak. Masa merasa jadi pusat tata surya ya? Iya, dokumen ini tegas banget bilang kalau egosentris di usia segitu bukan tanda anak nakal, tapi sangat normal dan krusial buat mentalnya. Tapi jujur agak susah diterima sebagian dari kita. Dibiarkan merasa jadi bos, bukannya nanti gedenya jadi super manja dan entitled. Kekhawatiran Anda valid, tapi dokumen ini membedakan dengan tajam antara memanjakan dengan materi dan memfasilitasi rasa aman. Oh, beda ya konsepnya. Beda jauh. Mendukung egosentris di fase ini itu ngasih validasi keberadaan mereka, biar mereka merasa utuh secara emosional. Jadi kalau selalu disalahkan, malah bahaya. Sangat. Kalau mereka merasa menunuhin tempat orang dewasa, gedenya bisa krisis pede atau cari validasi yang salah di masa remaja. Sang kakek masih pesan, kamu penting dan kamu aman di sini. Wah, ngebingkai masa balita dengan indah banget. Tapi kan hidup nyata nggak selamanya kayak permadani empuk kan? Teks mencatat transisi drastis di usia 6-8 tahun. Ziarah ke makam ayah, ibu wafat di jalan pulang, lalu kakeknya nyusul wafat. Kehilangan beruntun yang luar biasa. Dan ini dihubungkan dengan konsep pengenalan realitas. Buat pendengar kita nih, pernah nggak sih ngerasa tugas utama orang tua itu nyingkirin semua batu sandungan dari jalan anak? Pokoknya anak harus senyum terus. Nah, Darul Atsar nyodorin hal beda. Anak kecil di fase ini justru perlu kenal realitas dunia secara bertahap. Bahwa dunia ada sedihnya. Iya, dunia itu ada bahagia dan ada sedih. Mereka perlu tahu rasa kehilangan itu nyata. Jadi ngelindungin mereka dari semua rasa sakit itu justru merugikan. Merugikan masa depannya. Tapi ada catatan penyeimbang yang krusial. Saat anak menghadapi kesedihan ini, sosok keayahanan harus tetap ada. Jangkar otoritasnya ya. Betul, harus diupayakan hadir biar anak gak hancur lebur pas belajar kerasnya dunia. Mereka butuh tempat bersandar. Luar biasa. Masuk usia 8-12 tahun nih. Diasuh pamannya, Abu Tholib. Sang paman ini pemimpin terhormat, tapi ekonominya sempit. Sang anak mulai memerah susu sendiri dan jadi pengembala upahan. Ini fase tamyiz yang sangat ditekankan dokumen. Tamyiz itu usia di mana nalar logikanya mulai jalan ya. Ya, sudah bisa bedain mana bahaya mana aman, setara anak SD kelas besar lah. Dan di usia ini, anak harus dikenalkan pada titik nol. Sebentar, titik nol praktisnya buat kehidupan sekarang tuh gimana? Kita kan nggak mungkin nyuruh anak SD gembala kambing tetangga. Ya jelas nggak? Titik nol artinya mengenalkan kenyataan kalau hidup butuh perjuangan. Makanan nggak ajaib muncul di meja. Baju kotor nggak tiba-tiba bersih di lemari. Nah, itu. Teks ngasih contoh konkret. Ini saatnya ngasih beban tanggung jawab domestik. Nyuruh cuci piring sendiri abis makan, cuci baju, bersihin kamar. Biar otot kemandiriannya kuat sebelum puber ya. Bukan eksploitasi kan ini? Bukan. Ini melatih tanggung jawab. Ini jadi jembatan logis banget ke masa remaja usia 12-25 tahun. Masa perjalanan dagang. Saya takjub ini dikonversi jadi kurikulum SMP dan SMA. Iya. Dokumen nggak cuma bilang ajarin anak bisnis. Penulis ngerumusin rasio yang dinamis antara fokus bakat berbanding fokus akademik. Rasionya gimana tuh? Di awal SMP, kelas 7, rasionya 75% buat eksplorasi bakat, 25% akademik. Tunggu, 75% buat bakat. Praktisnya gimana buat anak zaman sekarang? Misal anak Anda suka coding atau teknologi. Alih-alih dipaksa hafal biologi berjam-jam, 75% waktunya dipakai buat bikin program atau desain website. Terus yang 25%? Buat mastiin nilai matematika dan bahasanya tetap aman.
Lalu pas naik kelas 8 atau 11, geser jadi 50-50. Makin seimbang ya? Ya, dan pas mau lulus ujian, dibalik jadi 25 bakat, 75 akademik, biar dapat sertifikasi formal. Jadi didorong ngasah bakat di dunia nyata. Target akhirnya apa di umur 25? Targetnya sangat pragmatis, kemandirian finansial dan sosial. Pemuda yang dilatih begini akan sukses terhormat. Mental siap, mandiri, dan pastinya siap masuk gerbang pernikahan dengan fondasi solid. Terus, apa makna dari semua ini buat Anda yang mungkin lagi ngelak napas panjang? Sekarang, Anda mikir, waduh anak saya udah SMP, saya nggak menerapin teori ini dari dia bayi, kalau disuruh sholat terus diteriakin, males-malesan, nggak ada semangat juang, apa saya gagal total? Anda nggak sendirian. Ini frustrasi mayoritas orang tua modern loh, dan untungnya Darul Atsar sadar banget soal ini. Makanya ada kaidah recovery ya, pemulihan fitrah untuk anak 7-15 tahun ke atas. Iya, kalau kita tarik ke gambaran besarnya ya, apa sih akar masalah anak remaja jadi apatis begini? Kita kan gampang banget nge-labelin generasi lembek. Benar. Penulis ngajak lihat lebih dalam. Penyebabnya bukan anak itu lahir nakal. Masalah remaja hampir selalu berakar di fase 0-7 tahun yang nggak tuntas. Maksudnya ada image negatif yang tertanam? Misal, kalau dari kecil dipaksa sholat pakai ancaman atau bentakan, Tuhan dan agama itu terekam sebagai hal mengerikan di otak anak. Imaji positifnya gagal kebentuk di masa emas. Dan soal malas belajar? Sama. Biasanya rasa ingin tahunya dimatikan pas balita, sering dilarang, jangan sentuh ini, jangan tanya terus. Masuk akal banget. Terus solusinya gimana dong kalau anak usia 15 tahun ini susah diatur? Masa kita tambah volume teriakannya? Atau sita HP-nya? Sebaliknya, dokumen nawarin 4 langkah. Pertama, kenali bahasa hati anak pakai empati, jangan menghakimi. Kedua, isi ulang tangki cintanya dengan cinta tanpa syarat. Oke, terus yang ketiga? Fasilitasi gaya belajar mereka sekecil apapun. Dan yang keempat, ini yang radikal. Ulangi pola pendidikan fase pra-SD pada anak remaja itu. Tunggu, mari kita urai ini. Ngulang fase balita buat anak SMA. Praktisnya gimana? Masa saya gendong dia, suapin makan, biarin dia tantrum di mal? Ya ampun, bukan secara fisik begitu. Maksudnya meniru pendekatan emosionalnya. Oh, pendekatan hatinya. Iya, pas mereka balita kita ngasih apa? Validasi egosentris, rasa aman, nggak ada tuntutan berat. Jadi kalau remaja Anda menjauh, turunin dulu ekspektasi Anda. Berhenti ngomel soal nilai rapor ya? Berhenti, jadilah pendengar yang nerima tanpa syarat. Kayak pas dia baru belajar jalan, biarin merasa didengarkan. Kita lagi nambal fondasi yang retak. Selama tangkri cintanya kosong, kita nggak bisa nuntut kewajiban dari dia. Sama sekali nggak bisa. Jadi kita mundur selangkah buat maju 3 langkah. Lunasin utang rasa aman masa kecil. Betul. Panduan ini dari awal sampai akhir itu kayak tarian keseimbangan yang brilian, ngebentuk mental baja lewat tanggung jawab, tapi harus bertumpu kuat di atas cinta tanpa syarat. Wah, peta jalan parenting yang bener-bener nantang perspektif kita nih. Terima kasih banyak ya Anda udah ikut menyelami sesi padat wawasan ini bareng kami. Semoga ada ide segar yang bisa langsung Anda coba malam ini. Ya, semoga bermanfaat buat keluarga. Nah, sebelum kita benar-benar tutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu detil terakhir dari teks yang nggak boleh lewat. Teks menyebutin, setelah Nabi sukses di usia 25-40 tahun, beliau justru melakukan praktik tahanut. Menyendiri ke gua ya. Benar, menarik diri dari pergaulan, menghindari hiruk-pikuk kehidupan modern atau jahiliyah demi merenung. Ini memunculkan satu pertanyaan pamungkas buat Anda pikirkan. Apa tuh pertanyaannya? Kalau selama ini kita mati-matian meras keringat nerapin teori parenting biar anak sukses di dunia yang serba cepat ini, sudahkah kita membekali mereka? Dan yang lebih menohok, sudahkah kita membekali diri kita sendiri? Kemampuan untuk tahu kapan harus menarik diri. Di tengah gempuran notifikasi HP, tuntutan kerja yang tiada henti, kapan terakhir kali Anda mematikan semua kebisingan itu, menemukan gua perenungan Anda sendiri, dan sadar hakikat hidup ini apa? Sebuah perenungan yang sangat dalam. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di bedah materi selanjutnya, dan selamat merenung.